the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog pertusan karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan sesi saya apologetika dan bidat-bidat bagian yang ketiga. Sesi yang kelima, apologetika Kristen. Saya berdoa bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mendengarkan channel ini, ya, kiranya saudara dalam keadaan baik dan sehat dan tidak kekurangan apapun dari kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya akan membahas secara khusus satu bidat kontemporer, satu bidat terbaru yang telah muncul, yaitu Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saya akan menjelaskan karakteristik dari doktrin utama bidat ini. Ya. Kenapa saya perlu menjelaskan tentang bidat ini? Karena bidat ini tersebar di berbagai tempat, termasuk di Indonesia. Ya. Nah, jadi kita perlu mewaspadai bidat baru yang terbaru ini, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Secara doktrinal, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa telah memenuhi semua kriteria karakteristik dari sebuah cult atau kultus atau sekte sesat atau bidat. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa telah diidentifikasi dan terbukti sebagai sekte sesat atau bidat karena secara doktrinal telah menyimpang dari ajaran Alkitab dan kekristenan yang historis. Karena itu sesungguhnya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa sebenarnya bukanlah gereja, tetapi hanya sekte sesat atau bidat yang mengaku-ngaku sebagai gereja. Nah, bidat ini adalah musuh dalam selimut bagi kekristenan dan sangat berbahaya karena menyerang kekristenan, menggerogoti kekristenan dari dalam. Ya, ini juga sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi gereja mula-mula juga tentang bidat-bidat yang berasal dari dalam tentu ada. Saat ini juga ada bidat-bidat yang berasal dari dalam. Ya. Misalnya di Kisah Para Rasul 20 ayat 12 sampai 31, Rasul Paulus mengingatkan akan muncul penyesat-penyesat yang berasal dari dalam. Nah, Alkitab dengan tegas menasihati orang Kristen untuk waspada terhadap bidat-bidat dan memerintahkan untuk melawan ajaran dari para bidat ini. Saudara bisa baca di Galatia 1 ayat 7 sampai 9, 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2, 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12, Titus 1 ayat 10 dan 11, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 3, juga Yudas 1 ayat yang keempat. Sekarang saya ingin menjelaskan sejarah ringkas Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara bisa pelajari lagi nanti. Saya hanya menjelaskan secara ringkas dulu. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa atau The Church of Almighty God dalam bahasa Mandarin dikenali dengan nama Kuang Neng Sen yang berarti cahaya dari timur. Ya, Eastern Lightning. Ya, adalah sebuah kelompok keagamaan sekte sesat yang didirikan oleh Zhao Weisan dan dipimpin oleh istrinya yang bernama Yang Xiangbin. Ya. Jadi kelompok ini didirikan oleh Zhao Weisan dan dipimpin oleh istri Zhao Weisan yang bernama Yang Xiangbin. Yang Xiangbin. Yang Xiangbin ini dianggap sebagai seorang ilahi oleh suaminya Zhao Weisan dan menyebut dirinya sebagai Lightning Deng. Yang Xiangbin disebut sebagai Kristus akhir zaman dan Allah Maha Kuasa. Para pengikutnya percaya bahwa Yang Xiangbin, ya, istri dari Zhao Weisan tadi, ya, seorang wanita dari Tionghoa,
adalah Yesus yang telah menjelma menjadi manusia dalam rupa seorang wanita Tionghoa. Jadi Yesus telah muncul di Tionghoa dalam rupa seorang wanita yang bernama Yang Xiangbing. Ini menurut Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, The Church of Almighty God. Ya. Kelompok ini dimulai di China pada tahun 1991, jadi masih baru. Dan telah digambarkan oleh media China sebagai sekte paling berbahaya. Jadi ini oleh media China dianggap sebagai sekte paling berbahaya di negara itu. Dan itu kelompok ini secara resmi telah dilarang di China sejak tahun 1495. Akibat dilarang di China, Zhao Weishan dan istrinya Yang Xiangbing melarikan diri ke Amerika pada tahun 2000 dan menetap di New York. Dari sana memantau perkembangan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Sumber pemerintah China memperkirakan kelompok itu memiliki 3.000 hingga 4.000 juta anggota. Ya. Disuruh di berbagai tempat. Ya. Saat ini Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa telah menyebar di Hong Kong, New York, dan San Francisco, serta daratan Cina dan Indonesia. Nah, kelompok ini terindikasi sudah ada dan menyebar di Indonesia. Penyebaran kelompok ini secara masif dengan menggunakan media sosial, website, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Media utama yang dipakai untuk menyebarkan ajaran mereka adalah melalui YouTube, yaitu video kesaksian, berisi video kesaksian atau lagu rohani dan buku-buku. Salah satu pemimpinnya di Indonesia adalah Halimah Pertiwi. Namanya Halimah Pertiwi. Saudara bisa lihat di Facebooknya atau di YouTube-nya. Ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan, mendeskripsikan karakteristik doktrinal utama Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa yang menyebabkan dia secara pasti dikategorikan pada bidat. Ya. Secara doktrinal, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa telah memenuhi semua kriteria karakteristik dari sebuah kultus atau sekte sesat atau bidat. Ya, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa telah diidentifikasi dan terbukti sebagai sekte sesat atau bidat karena secara doktrinal telah menyimpang dari ajaran kekristenan historis. Ya, ini sebenarnya materi ini telah saya sampaikan di tahun 2000 dan 2021. Saya sudah dan rekan-rekan saya dari Asasi sudah mengendus ya ajaran sesat ini sudah ada di sana. Maka kami mengadakan di Asasi itu mengadakan seminar-seminar dan juga semacam talk Asasi ya. Nah, hari ini saya ulangi lagi pengajaran ini supaya saudara lebih berhati-hati lagi ya. Nah, berikut ini 7 karakteristik utama dari bidat Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa yang secara doktrinal berbeda dari kekristenan historis. Yang pertama, mereka memiliki kitab suci selain Alkitab. Yang kedua, mereka menolak doktrin Trinitas. Bidat ini menolak doktrin Trinitas. Ketiga, mempercayai Yesus yang lain. Keempat, klaim palsu atas teks-teks Alkitab serta penafsiran yang asing atau out of context. Yang kelima, mendevaluasi atau merendahkan karya Kristus. Yang keenam, mengklaim sebagai satu-satunya gereja sejati di akhir zaman. Dan yang ketujuh, mendistorsi dan memanipulasi keyakinan-keyakinan Kristen. Jadi 7 ini ya sudah cukup memenuhi syarat sebuah kriteria dari kultus atau sekte sesat bidat. Ya. Sekarang kita lihat satu persatu. Ya. Yang pertama, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki kitab suci yang lain. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa menganggap Alkitab sebagai rekaman karya Allah di masa lalu yang sudah usang atau kadaluarsa. Alkitab dianggap hanya sebuah rekaman bersejarah tentang karya Allah dan kesaksian bagi kedua tahap karya Allah yang sudah lewat, yaitu zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Alkitab dianggap tidak memberi pengertian yang tuntas tentang pekerjaan Allah. Karena itu mereka memiliki kitab suci yang lain, yaitu firman menampakkan dalam rupa manusia. Jadi kalau saudara menemukan dalam bahasa Indonesia ada kitab atau buku yang judulnya Firman Menampakkan Diri dalam rupa manusia, saya beritahu itu adalah kitab suci Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dan itu sesat. Mereka menganggap kitab itu sebagai sumber otoritas selain Alkitab. Mereka menganggap Alkitab tidak cukup berdiri sendiri dan harus dilengkapi dengan pesan dari Tuhan Yang Maha Kuasa atau Kristus akhir zaman. Tahap ketiga disebut tahap penggenapan atau zaman kerajaan. Dengan demikian mereka menolak doktrin finalitas Alkitab, termasuk dalamnya otoritas dan kecukupan Alkitab, menolak kitab kanonik, ya, sebagaimana diakui oleh kekristenan historis.
Itu yang pertama, mereka memiliki kitab suci yang lain, dan ini merupakan ciri utama dan pertama dari bidat. Ciri yang kedua, karakteristik kedua, menolak doktrin Trinitas. Allah Trinitas tentu saja tidak relevan bagi bidat-bidat. Sekali lagi, Allah Trinitas tidak pernah akan relevan bagi bidat-bidat. Semua bidat itu menentang doktrin Trinitas. Dan kalau mereka menggunakan istilah Trinitas, mereka menggunakannya atau memaknai dengan pengertian yang salah, dengan makna yang sangat-sangat bertolak belakang. Karena itu menolak doktrin Trinitas merupakan ciri utama dari hampir semua bidat. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa juga adalah salah satu sekte sesat yang menolak konsep Allah Trinitas. Sebaliknya mereka mengajarkan bentuk modalisme. Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus mereka anggap sebagai 3 wujud Allah yang berbeda, bukan 3 pribadi. Mereka mengajarkan bahwa Trinitas tidak pernah ada dalam alam semesta. Allah tidak mempunyai Bapa atau Putra, apalagi konsep sebuah sarana yang bersama digunakan oleh Sang Bapa dan Putra Roh Kudus. Mereka menganggap ajaran Trinitas adalah kekeliruan terbesar dan tidak ada di dunia ini. Penolakan doktrin Trinitas ini mengingatkan kita pada sekte sesat lainnya seperti saksi-saksi Yehova atau Jehovah Witnesses yang menuduh Trinitas sebagai doktrin yang berakar pada paganisme dan diilhami oleh iblis. Saudara lihat di sesi yang sebelumnya ya, tentang apologetika dan bidat-bidat di sesi 1. Kemudian yang kedua, kita ingat pada Unitarianisme Universalis yang dengan jelas menyangkal doktrin Trinitas dan menggunakan berbagai alasan untuk menunjukkan betapa tidak logisnya doktrin Trinitas tersebut. Sama seperti bidat ini, ya, baik saksi Yehova Unitarianisme, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa juga adalah bidat yang menolak doktrin Trinitas. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga dari bidat ini, mempercayai Yesus yang lain. Ini sangat fatal sekali. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa mempercayai Yesus yang lain yang bernama Yang Xiang Bing. Yang Xiang Bing dijuluki sebagai Kristus zaman terakhir dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini meyakini bahwa wanita Yang Xiang Bing ini adalah Kristus yang telah datang kedua kalinya guna menyelesaikan pengerjaan Allah. Jadi Kristus berinkarnasi lagi dalam rupa seorang wanita. Saya ketawa, agak lucu memang ya. Nah, tujuannya untuk menyelesaikan pekerjaan Allah, katanya. Yang Xiang Bing menyampaikan pesan yang kemudian direkam sebagai firman Allah bagi zaman akhir. Ini kemudian direkam, dibukukan, dijadikan kitab suci. Meskipun Yang Xiang Bing dianggap sebagai jelmaan Allah, ia dianggap berbeda dari Yesus Kristus, yang juga merupakan inkarnasi Allah yang berbeda. Yesus yang lain dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini mengingatkan kita pada sekte sesat lainnya. Yang pertama, saksi-saksi Yehova mengajarkan bahwa Yesus diciptakan oleh Bapa miliaran tahun yang lalu sebagai malaikat tertinggi Mikael. Karena itu tidak seikat dengan Allah. Jadi Yesus dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Yang Xiang Bing. Yesus dari saksi Yehova adalah malaikat Mikael. Dan Mormonis mengajarkan bahwa Yesus merupakan saudara rohani Lucifer. Yesus dilahirkan sebagai anak roh pertama dan terbesar dari Bapa Surgawi dari salah satu istrinya, Ibu Surgawi. Itu ajaran Mormonisme. Jadi jelas bidat mempercayai Yesus yang lain. Jadi kalau ada saksi Yehova datang kepada saudara mengajarkan tentang Yesus, dia katakan, oh ini Yesus yang sama di Alkitab. Bukan. Yesus saksi Yehova adalah malaikat Mikael. Yesus yang diajarkan di Alkitab adalah anak Allah ya, yang berinkarnasi, mengambil rupa manusia. Nah, sedangkan Yesus yang diajarkan oleh Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa itu adalah seorang wanita China yang bernama Yang Xiang Bing. Jelas dia bukan Yesus yang diajarkan Alkitab, tapi bidat. Sekarang ciri yang keempat, penafsiran yang asing. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan penafsiran yang baru dan asing atas teks-teks Alkitab yang disertai dengan klaim palsu, klaim dusta. Khususnya terhadap teks Matius 24 ayat 27 yang menjadi ayat pondasi bidat atau sekte sesat ini. Bidat ini yakin bahwa Yang Xiang Bing adalah kilat dari timur, ya, Eastern Lightning, sebagai penggenapan dari Matius 24 ayat 27. Jadi Matius 24 ayat 27 ini dipakai sebagai ayat penggenapan, ya, kilat dari timur, ya. Ini adalah penggenapan, digenapi oleh Yang Xiang Bing. Ini adalah dusta dan klaim palsu. Terkait prase, Matius 24 ayat 27 itu sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat dalam Matius 24. Maka pada umumnya ada dua tafsiran atas prase ini, tapi bukan penafsiran Yang Xiang Bing yang menggenapi ayat itu. Sekali lagi, Matius 24 ayat 7 digenapi oleh Yang Xiang Bing adalah klaim palsu, dusta.
Penafsiran ayat itu ada dua. Yang pertama, penghancuran Yerusalem oleh tentara Romawi yang datang dari timur ke barat. Namun proses selanjutnya demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia kurang mendukung penafsiran ini. Karena itu banyak penafsir menerima penafsiran yang kedua. Apa penafsiran kedua? Mengacu pada kedatangan Kristus kembali, tapi bukan yang Xiangbing. Jadi proses tersebut merupakan gambaran atau imagery sekaligus analogi dari kedatangan Kristus kembali, di mana prase kilat dari timur ke barat menganalogikan kehadiran Kristus sehingga tidak ada yang tersembunyi di hadapannya pada saat kedatangannya sebagai hakim atas seluruh bumi, dan kehadirannya yang mendunia sehingga dapat dilihat oleh semua orang di seluruh dunia pada saat kedatangannya kembali kelak. Tetapi dapat dipastikan bahwa tidak ada penafsiran ketiga atas teks tersebut. Penafsiran ketiga termasuk penafsiran bahwa ayat itu bicara tentang Yang Xiangbing, ya, yang merupakan inkarnasi dari Kristus dalam rupa seorang wanita Tionghoa. Itu jelas klaim palsu dan itu adalah ajaran sesat. Sangat-sangat sesat. Bukan sesat saja, tapi sangat-sangat sesat. Bidat. Ya. Tidak ada teolog dan pakar Alkitab yang pernah menafsirkan Mesias akan datang dari timur, dari China. Jadi ini hanya merupakan distorsi dan klaim palsu dari bidat gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang karakteristik yang kelima dari bidat ini, mendevaluasi atau merendahkan karya Kristus. Salah satu ciri utama lainnya dari bidat adalah selalu merendahkan nilai dan mendefinisi ulang karya penyelamatan dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Menurut gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, Yesus telah mengampuni dosa manusia pada zaman kasih karunia. Namun keselamatannya tidak lengkap karena kodrat berdosa masih tertinggal di dalam manusia. Pada zaman ini, di zaman kerajaan melalui ajaran Kristus zaman akhir yang Xiangbing, manusia akhirnya dapat dibebaskan dari dosa dan ditahirkan secara menyeluruh. Keselamatan sejati ini tersedia bagi semua orang yang menaati ajaran Tuhan Yang Maha Kuasa yang diungkapkan pada akhir zaman. Cukup sulit untuk mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan demi memperoleh keselamatan sejati ini. Namun yang terpenting sepertinya adalah sekedar mempercayai dan mengikuti gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini jelas bertentangan dengan ajaran Alkitab bahwa karya Yesus Kristus di kayu salib melalui kematiannya telah sempurna, perfect menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia. Ibrani 7 ayat 22 sampai ayat yang ke-28. Ibrani 7 ayat 22 sampai 28, demikian pula Yesus adalah jamin dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang lebih besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Jadi tidak dapat beralih kepada orang lain imamat. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Ibrani 7 ayat 25 dengan jelas mengatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Jadi tidak diperlukan lagi Yang Xiangbing yang mengaku-ngaku Kristus akhir zaman. Dikatakan selanjutnya, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan setelah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Jadi pekerjaan itu sudah selesai satu kali untuk selama-lamanya. Tidak diperlukan kurban lain lagi. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang telah diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Sekarang karakteristik yang keenam dari gereja, dari bidat gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, mengklaim sebagai satu-satunya gereja sejati di akhir zaman. Bidat gereja Tuhan Yang Maha Kuasa mengajarkan bahwa Allah perjanjian lama dikenali dengan nama Yehova. Pada zaman perjanjian baru Allah dikenal dengan nama Yesus Kristus. Sekarang pada zaman akhir ia dikenali sebagai Tuhan Maha Kuasa yang bernama Yang Xiangbing, Kristus yang reinkarnasi menjadi wanita Tionghoa. Karya Yang Xiangbing ini berbeda dengan karya para rasul-rasul terdahulu. Meskipun Allah menggunakan para rasul, karya mereka terbatas oleh kemampuan manusia mereka. Mereka mengajarkan bahwa gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah karya Allah sendiri. Itu klaim mereka. Allah sendiri yang mendirikannya, bukan manusia. Gereja ini didirikan oleh Tuhan Maha Kuasa, yaitu Yang Xiangbing sendiri, dan dipimpin serta digembalakan secara pribadi olehnya. Semua denominasi Kristen lain saat ini telah kehilangan Roh Kudus menurut klaim mereka, dan karena itu seluruh kuasanya sekarang dipusatkan
pada gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Zaman ini disebut zaman kerajaan di mana Allah, yaitu Yan Xiangbing, sedang melaksanakan penghakiman tahta putihnya. Sekali lagi jelas, ini bidat sesat. Karena mengklaim diri sebagai satu-satunya gereja yang sejati. Bidat. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah bidat. Kenapa? Karena gereja secara sah berdiri pada hari Pentakosta, pada peristiwa pencurahan Roh Kudus, seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 2. Peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta tersebut identik dengan baptisan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Petrus menyebutnya sebagai penggenapan nubuat Nabi Yoel, Kisah Rasul 2 ayat 16. Nah, peristiwa Pentakosta ini menandai ditempatkannya orang percaya dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13, Efesus 1 ayat 22 dan 23. Jadi Pentakosta memiliki nilai sejarah karena terjadi hanya di satu tempat, khusus Yerusalem, dan pada hari yang khusus, yaitu hari Pentakosta, orang-orang Yahudi. Pada perkumpulan orang-orang yang khusus, 120 orang murid. Tetapi Pentakosta juga merupakan peristiwa eksistensial, hakiki, dan memiliki konsekuensi kekal. Karena Roh Kudus bukan sekedar datang dan pergi lagi, melainkan ia datang dan tinggal untuk mewujudkan rencana dan maksud Allah dalam dunia ini. Dan itu saya tidak setuju dengan ajaran Pentakostal ketiga dari Insinyur Niko, seakan-akan Roh Kudus datang dan pergi, Roh Kudus datang dan pergi lagi. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan gerejanya. Roh Kudus datang pada hari Pentakosta itu untuk menjadikan keselamatan Allah nyata melalui Kristus dalam kehidupan perorangan, umat, suku, dan bangsa. Roh Kudus memberi kuasa kepada semua orang percaya kepada Kristus. Kuasa menjadi anak-anak Allah dan kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kuasa menjadi anak-anak Allah, Yohanes 1 ayat 12, dan kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Bagaimana dengan saat ini? Bukan zaman kerajaan di mana penghakiman tahta putih sedang berlangsung, seperti yang dipercaya oleh gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Bukan zaman kerajaan seperti yang diajarkan oleh gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Zaman ini merupakan zaman kasih karunia di mana Injil masih harus diberitakan ke seluruh dunia, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sedangkan penghakiman terakhir, itu penghakiman di tahta putih Allah, masih belum terjadi. Berdasarkan pernyataan Alkitab dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 15, kita mengetahui bahwa penghakiman tahta putih ini akan terjadi setelah kerajaan 1000 tahun di bumi dan setelah iblis dibuang ke dalam lautan api dan belerang untuk selama-lamanya. Dalam penafsiran perspektif premilenialisme, Wahyu 20 ayat 10. Pada saat itu juga malaikat-malaikat yang ikut memberontak bersama-sama iblis juga akan dihakimi. 2 Petrus 2 ayat 4, Yudas 1 ayat 6. Api dan hukuman kekal itu memang telah disediakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Matius 25 ayat 41. Nah, bersama dengan munculnya tahta putih yang besar, nantinya lenyaplah langit dan bumi ini. Lalu terjadilah kebangkitan kedua, itu kebangkitan yang terjadi atas orang-orang yang tidak diselamatkan dari seluruh periode sejarah umat manusia. Mereka bangkit dan menghadap pengadilan tahta putih. Nanti, belum terjadi saat ini. Nanti. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Penghakiman ini merupakan penghakiman untuk memberikan hukuman kekal sesuai dengan perbuatan yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Dan saya yakin termasuk Yang Xiangbing juga akan dihakimi. Karena dia adalah antikris. Dia adalah salah satu dari antikris. Yang nanti akan mencapai puncaknya pada masa tribulasi. Di antara banyak kitab itu ada satu kitab, yaitu kitab kehidupan, yang bila mana nama seseorang tidak ditemukan dalamnya akan mendapat hukuman kekal. Setelah semua orang yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api untuk selama-lamanya, maka maut dan Hades, kerajaan maut, juga akan dilemparkan ke tempat hukuman kekal itu, sehingga tidak akan ada lagi kematian. Dan penghakiman putih ini belum terjadi, tapi akan terjadi nanti. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan zaman ini adalah zaman kerajaan di mana penghakiman tahta putih sedang berlangsung. Jelas salah sama sekali. Ya. Karena menurut Alkitab penghakiman tahta itu belum. Sekarang karakteristik yang terakhir, karakteristik yang ketujuh. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa mendistorsi keyakinan-keyakinan Kristen. Bidat gereja Tuhan Yang Maha Kuasa telah mendistorsi, bahkan memanipulasi keyakinan-keyakinan Kristen historis. Satu, misalnya bibliologi. Dengan menolak doktrin finalitas Alkitab, termasuk dalamnya otoritas dan kecukupan Alkitab. Karena harus ada kitab lain yang aneh, ya kitab itu justru komplit bertentangan dengan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dua, ya, teologi proper dengan menolak doktrin Trinitas. Ini merupakan ciri dari hampir semua bidat. Yang ketiga, doktrin kristologi. Mereka memiliki dan percaya Yesus yang lain, yaitu Yang Xiangbing.
4, soteriologi. Mereka mengajarkan keselamatan di luar Yesus yang historis. Ya. 5, eklesiologi, dengan mengajarkan bahwa gereja yang benar adalah gereja Tuhan yang Maha Kuasa, padahal itu adalah gereja sesat. Dan yang ke-6, eskatologi, dan mengajarkan eskatologi yang asing yang tidak dinyatakan di dalam Alkitab. Jelas mereka, gereja Tuhan yang Maha Kuasa, telah mendistorsi keyakinan-keyakinan Kristen historik, keyakinan-keyakinan Kristen sejati telah didistorsi oleh gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Bidat ini menggunakan istilah-istilah doktrinal dari Alkitab, tetapi bukan seperti definisi Kristen historis. Istilah-istilah doktrin Kristen seperti Tuhan, Yesus, Kristus, inkarnasi, penebusan, kematian, kebangkitan, keselamatan, gereja, kerajaan, dan lain digunakan dengan makna yang berbeda sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan doktrin mereka sendiri. Definisi ulang istilah-istilah doktrin dari Alkitab seharusnya tidak mengejutkan kita, karena Alkitab sendiri memperingatkan kita tentang adanya penyesat yang memberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain, dan memberitakan roh yang lain. 2 Korintus 11 ayat 4, saudara bisa baca di sana, bandingkan Matius 24 ayat 24, Kisah para Rasul 20 ayat 28 sampai 31, Galatia 1 ayat 6 sampai 9, 2 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Akhirnya, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gereja Tuhan yang Maha Kuasa secara doktrinal telah memenuhi semua kriteria dari sebuah kultus atau sekte sesat atau bidat. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu bidat. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang dipimpin oleh Zhao Wisshen dan Yang Xiangbing itu bidat. 2. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah sekte sesat atau bidat yang menyimpang dari ajaran Kristen yang historis. Mereka telah mendistorsi bahkan memanipulasi keyakinan-keyakinan Kristen historis, di mana istilah-istilah doktrinal Kristen seperti Tuhan, Yesus, Kristus, inkarnasi, penebusan, kematian, kebangkitan, keselamatan, gereja, kerajaan, penghakiman, dan istilah-istilah lainnya digunakan dengan makna yang berbeda dari pemahaman kekristenan histori. Yang ketiga, sesungguhnya gereja Tuhan yang Maha Kuasa bukanlah gereja, tetapi hanya sekte sesat bidat yang mengaku-ngaku sebagai gereja, padahal sebenarnya musuh dalam selimut bagi gereja dan kekristenan saat ini. Bidat adalah musuh bagi kekristenan dan sangat berbahaya bagi kekristenan karena menyerang kekristenan dari dalam. Saudara bisa cek rujukannya Kisah para Rasul 20 ayat 28 sampai 31. Dan yang keempat, Alkitab memerintahkan orang Kristen untuk waspada terhadap bidat-bidat dan melawan ajaran dari para bidat. Saudara bisa baca ayatnya, Galatia 1 ayat 7 sampai 9, 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2, 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12, Titus 1 ayat 10 sampai 11, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3, dan Yudas 1 ayat yang keempat. Ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. He has loosed the faithful lightning of his terrible sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He is sounding forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory.